Kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ini pertemuan pertama ya. Kita akan ngaji kitab fikih dasar, fikih pemula dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita pilih kitab Safinatun Najah, perahu keselamatan ya. Safinah itu perahu, An-Najah keselamatan. Ada yang An-Najah, ada yang An-Najah. Nah, biasanya begitu-gitu ya, tergantung yang ngasih judul. Maknanya kurang lebih sama, keselamatan. Dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya, kitab sederhana ini ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, itu lengkapnya. Beliau orang Hadramaut, Yaman. Tapi beliau kemudian mengembara dan sampai juga ke Indonesia. Makamnya ada di Jakarta, di Betawi dulu nyebutnya. Ini bukan ulama salaf ya, bukan generasi awal. Ini sudah orang tahun belakangan ya. Ini terkenal beliau di zamannya karena beliau termasuk orang yang alim, sholih. Dari kecil sudah mulai mengajar ngaji kepada anak-anak seusianya. Bapaknya juga guru ngaji, bapaknya juga ulama di Hadramaut sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab ditulis beliau sampai bab apa nih? Sampai bab zakat. Ya, sampai bab zakat saja. Saya tidak tahu ini beliau nulis sengaja sampai bab zakat atau kesibukan beliau kemudian berhenti, atau usia beliau yang membatasi. Intinya sampai bab zakat saja beliau menulis kitab ini. Adapun yang di tangan kita ini sampai bab puasa dan selesai di situ bab puasa, itu yang nambahi adalah Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten ya. Ini beliau nambahi sampai bab puasa, ini di sini sampai puasa. Adapun kalau antum mendapati sampai bab haji, biasanya diambilkan dari kitab lain. Nah, dari kitab lain ditambahkan, diberi penjelasan. Ini saya ambilkan dari kitab Matan Abi Syuja misalnya, atau saya ambilkan dari kitab Muqaddimah Hadromiyah misalnya, milik Syekh Bafadal itu. Jadi tergantung yang menambahi. Nah, beliau cuma nulis di kitab Safinah ini sampai bab zakat. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil disimak. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan memang ya, banyak hadis atau penjelasan para ulama yang ketika memulai satu kebaikan harus dimulai dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi
Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, setiap hal baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus atau hilang keberkahannya. Maka karena dari setiap kebaikan itu kita mengharap mendapat keberkahan, ya kita mesti baca bismillah di awalnya. Yang baik-baik ya. Mau makan, baik, makan kan hal yang mubah yang baik ya. Baca bismillah. Mau memberi, mau berpakaian, mau masuk rumah, mau keluar rumah, baca bismillah semuanya. Apalagi untuk yang jelas sekali kebaikannya, ngaji ya. Harus lebih lagi baca bismillah. Nah, maknanya sudah sering kita dengar bahwa Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah kepada semuanya. Mau yang kafir, mau yang muslim, mau yang taat, mau yang maksiat, mau yang rajin sholat, mau yang ninggalin sholat. Kalau dia masih ada di dunia ini, pokoknya semua mendapat Ar-Rahman. Ar-Rahmannya Allah. Maka seringkali kita melihat orang, misalnya tidak beriman, orang kafir, kok rizkinya banyak-banyak aja, badannya sehat. Ya karena dia mendapat Ar-Rahmannya Allah. Ya. Nah, tapi satu lagi ada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini hanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang beriman di akhirat. Ya, maka tidak mungkin orang kafir besok bisa mendapat kebahagiaan surga. Tidak mungkin. Karena tidak akan diberikan sifat rahmahnya Allah yang bernama Ar-Rahim kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Maka memang beda, akidah Islam ini memang tegas sekali ya. Antara iman dan tidak iman ya sudah jelas dibatasi sekali. Nah, di akhirat tidak akan mendapat surga, tidak akan mendapat nikmat untuk orang-orang yang kafir. Maka Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada yang beriman. Jelas ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang disebut alamin, semesta alam ini ya baik manusia, hewan, jin, bumi, planet lain, alam semesta, tumbuhan, bakteri, semut, dan segala yang ada di bumi ini yang diciptakan Allah ya disebut alamin. Maka Allah itu Rabb alamin, bukan Rabbun Nas saja. Ya, kalau di surat An-Nas mengkhususkan Allah Tuhannya manusia. Nah, tapi di Rabbul Alamin ini artinya Allah tidak cuma Tuhannya manusia, Tuhannya semua yang ada di alam ini. Selain Allah ini adalah alam, ini alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wabihi, dan kepada Allah nasta'inu kita memohon pertolongan. Ya, kalau mohon pertolongan ya kepada Allah. Ya. Untuk urusan apa? Ala umurid dunya wad dini, atas urusan-urusan dunia wad dini dan urusan agama. Ya, kita mohon keluasan rezeki kepada Allah. Kita mohon dimudahkan dalam belajar kepada Allah. Wadini, kita mohon pertolongan agar semangat beribadah. Kita mohon pertolongan agar mau berzikir. Maka Rasulullah selalu menasihatkan ketika selesai sholat, berdoalah kepada Allah yang berbunyi Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, kita perlu minta tolong untuk urusan yang hubungannya dengan agama juga kepada Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina, dan salawat salam semoga tercurah kepada Tuhan kita, sidi kita, yaitu Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyina, yang menjadi penutup bagi para nabi.
wa alihi wa sahbihi ajma'ina, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau ajma'ina seluruhnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada haul quwwah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang mampu. Kita ngaji tidak mampu, ya. Kita mau berjalan ke masjid ini tidak mampu. Kita mau nulis, mau semangat belajar tidak mampu. Itu semua kecuali illa billahil aliyyil azim, kecuali atas pertolongan dan kehendak dari Allah yang maha luhur, yang maha agung. Maka harus disyukuri. Banyak di antara kita yang nggak mengenal ngaji, ya. Mengenali botol misalnya. Banyak di antara kita yang pingin ngaji tapi dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Nah, maka kita patut bersyukur. Ini kemampuan, kekuatan ini semua kita bisa melakukannya hanya atas izin dan pertolongan dari Allah saja. Ini pendahuluannya beliau mengarahkan ke sini, ya, sebagai bentuk syukur, penguat keyakinan kita. Faslun, ya. Berkata qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Berkata penulis kitab, untuk yang pertama kali dibahas ternyata tentang rukun Islam. Selanjutnya bahas rukun iman. Maka kitab ini lengkapnya tidak cuma Safinatun Najah, tapi Safinatun Najah atau Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Coba dibuka, ya. Di bab sampul itu, di sampul itu nama kitab ini adalah Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Ya, perahu keselamatan yang membahas tentang sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang hamba limaulah terhadap tuannya, terhadap Tuhannya, terhadap majikannya. Ya. Berarti memang tidak cuma fikih saja. Ini di awal didahului dengan rukun Islam. Ya, karena dari ibadah kita itu berasal dari rukun Islam. Sholat kan, zakat, puasa, haji itu kan rukun Islam. Nah, fikih itu kan bahas itu. Praktek ibadah kita kan di situ. Faslun, berkata beliau, arkanul islami khamsatun, bahwa rukun Islam, kata beliau, arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yaitu pertama syahadatu an, bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang benar-benar Tuhan kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ya, ini harga mati, ya. Orang kalau mau dianggap muslim, beriman, ya dia harus mengakui Allah Tuhan, Muhammad utusan. Harus itu, ya. Itu konsekuensi yang ditanggung, ya. Itu pintunya kita masuk kepada Islam. Wa iqamus sholati, yang kedua adalah mendirikan sholat. Maka kalau ada orang yang baru masuk Islam, nah, jangan disuruh ceramah kemana-mana, ya. Orang kalau sudah masuk Islam, awal masuk Islam, yang harus diajarkan kepadanya itu ya sholat, gitu, pelan-pelan, sebisa dia. Toh kalau orang belum hafal bacaan-bacaan sholat tuh, baca zikir apa saja boleh. Bisanya ngucapin subhanallah, ya subhanallah aja saat sholat, ya. Tidak terbebani dia untuk menghafal Al-Fatihah. Baru masuk Islam jam 6 pagi. Duhur suruh ngapalin, sudah hafal Al-Fatihah, hafal tahiyat, hafal gerakan semuanya. Ya, dia kalau dipaksa begitu gak jadi Islam nanti, bahaya, ya. Nah, maka di Islam tuh beban ibadah itu bagi yang sudah belajar, ya. Yang belum bisa semacam mu'alaf kayak gitu, ya sebisa dia, ya. Syariat itu mempermudah.
bukan untuk mempersulit. Nah, begitu dia jadi mu'alaf, tahap berikutnya latihan sholat. Ya, maka orang-orang yang mengelola mu'alaf center misalnya, ya diajari sholat pelan-pelan. Jangan begitu masuk Islam, suruh ceramah kemana-mana. Ya, kasihan dia. Ya, imannya belum kuat, malah keartisannya sudah dikuatkan. Sama belajar akidah tentu saja maksudnya. Enggak cuma sholat aja, nambahi keyakinan, belajar akidah pelan-pelan. Wa ita'uz zakati, yang ketiga rukun Islam adalah bayar zakat. Wa shaumu Ramadan, yang keempat puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan, yang kelima haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, kalau jenengan antum cek ini rukun Islam di sini urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Jadi rukun Islam yang ini urutannya begitu. Karena ada beberapa kadang mengurutkannya kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Ini dalam kitab Safinah urutannya seperti itu. Puasa Ramadan sebentar lagi, ya. Haji bagi yang mampu. Mampu itu enggak cuma mampu uangnya saja, mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, kalau mampu uang tapi perjalanan ke sana tidak mampu diadakan, kan ya enggak wajib juga gitu. Misal ini corona. Ini corona terus Saudi misalnya menutup Masjidil Haram dan kepanitiaan belum bekerja sampai sekarang misal. Kemudian Saudi mengumumkan bahwa haji untuk tahun ini ditiadakan misalnya. Nah, bisa saja kan? Berarti kewajiban kita gugur karena tidak mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bukan kitanya tidak ingin, bukan kita nggak punya uang, bukan kita tidak bisa terbang, bisa karena ada pesawat. Nah, tapi karena Saudi tidak mengizinkan misalnya, ya kita tidak mampu akhirnya. Jelas ya. Faslun, selanjutnya kita baca cepat aja ini karena termasuk materi yang umum kan. Faslun fi arkanil iman, ya, tentang rukun iman. Tiap bab ini dibatasi dengan faslun, ya. Faslun itu artinya kan fasl. Fasl itu terpisah, berarti ini pemisah. Nah, pemisah satu bab dengan bab berikutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi pasal. UUD 45, pasal 1, pasal 2, nah dan seterusnya. Arkanul imani sittatun, rukun iman ada 6. Yang pertama antuk minabillahi, bahwa engkau beriman billahi kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhiri, beriman kepada hari kiamat. Wa bil qadri atau wa bil qadari, beriman kepada takdir. Takdir itu khairihi, baiknya takdir, wa syarrihi, serta buruknya takdir, ya, itu penilaian kita ya, kadang baik kadang buruk. Itu semua minallahi ta'ala, dari Allah semua. Rukun iman ini berarti sesuatu yang harus kita percayai. Iman itu kan secara bahasa percaya. Sesuatu yang harus kita percayai. Nah, setelah itu, setelah percaya dengan amal, ya. Enggak cuma percaya saja. Aslinya sih Abu Lahab misalnya, itu percaya bahwa Allah itu Tuhan, tapi dia tidak mau nyembah. Karena kalau ngikut Muhammad, gengsi ya, dia tidak amal berarti. Ya. Atau Yahudi, misalnya tahu kalau Allah itu Tuhan, tahu sebenarnya kalau Muhammad itu Nabi. Tapi kalau suruh beriman kepada Allah dan Nabi diiringi amal, wah suku kita jadi tersisih dong begitu. Nah, Yahudi kita jadi terpinggirkan dong. Nggak mau akhirnya. Dan seterusnya. Maka keimanan mereka jadi tidak berguna. Yang seperti itu. Karena iman ini
sudah senantiasakan ya harus amal. Sudah konsekuensi dari iman itu ya amal. Kita percaya Nabi Muhammad, ya apa yang disuruh Muhammad SAW ya kita jalankan. Kalau satu saja dari keenam rukun iman ini kita gagal mengimaninya atau melanggar dari konsekuensinya, maka batal iman kita. Misal, saya meragukan hari kiamat itu benar-benar ada atau tidak. Nah, kafir sudah. Kenapa bisa kafir? Nah, imannya tidak benar. Nah, kalau imannya tidak benar, ya kafir. Ya, saya nggak yakin kalau Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad. Misalkan ada yang meragukan seperti itu, ya kafir dia. Ya harus diyakini kafir. Kenapa kafir? Tertutup dia keyakinan kepercayaannya terhadap rukun iman. Ya, kalau rukun imannya sudah tidak lengkap seperti itu, ya kafir hukumnya dia. Ya mau gimana lagi kita harus nyebut merek itu ya. Karena dia memang tidak percaya dengan itu. Ya, termasuk akhirnya takdir. Ini yang rawan bagi kita orang beriman ketika mendapat kebaikan, wah alhamdulillah Allah memberiku nikmat. Begitu mendapat keburukan, hidup gini-gini amat sih. Nah, itu takdir. Ya. Khair dan syar, khairihi wa syarrihi itu semuanya minallahi ta'ala. Ya, semuanya takdir dari Allah. Orang tua meninggal disalahin. Ya. Semoga Allah panjangkan umur orang tua kita, berkahi hidupnya, matinya husnul khotimah nanti. Nah, misal orang tua meninggal bilang kurang ajar bener nih, meninggal gak adil begitu Allah. Nah, itu rukun imannya batal itu. Ya. Ya, semua takdir itu dari Allah. Gak boleh kalau baik, wah Allah baik sama saya. Kalau buruk, nah Allah ngapain sih gini? Nah, kita harus ridho kepada takdir. Itu semua dari Allah. Itu rukun iman. Ini beliau ingin mengingatkan di awal ini sebelum ngaji ke semuanya, ya, yakini ini semua, dalami ini semua. Luar biasa ya, beliau orang soleh. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan alam kuburnya. Faslun fi makna tauhid, ya, ini makna tauhid la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallahu, apa sih makna dari la ilaha illallah sebenarnya? Kata beliau, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. La ma'buda, enggak ada yang berhak disembah bihaqqin, dengan hak yang benar-benar, fil wujudi, dalam wujudnya, illallahu, kecuali Allah. Jadi yang benar-benar Tuhan berhak untuk disembah ya hanya Allah. Yang lainnya palsu semua. Nyembah patung, nyembah apa saja pokoknya selain Allah itu sesembahan yang batil, tidak bisa dibenarkan. Tempat kita meminta, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita menyembah, tempat kita bersujud taat, ya Allah ini, nggak ada selain Dia. La ma'bud, nggak ada yang berhak disembah. Jadi kalau ada yang menyembah selain Allah itu pasti salah dan pasti neraka. Loh Ustadz, katanya tidak ada agama manapun yang mengajarkan keburukan. Ya, semua mengajarkan kebaikan versi manusia, versi akal pendek kita. Nggak ada kan agama yang mengajarkan bunuh-bunuhan, nggak ada agama yang mengajarkan untuk mencuri gitu. Iya benar, ya dalam hal ini iya begitu. Tetapi apakah agama itu benar? Karena agama itu paket. Jangan pilih ini benar, ini baik, ini tidak baik. Tidak begitu. Ya, agama itu kan paket kepercayaan. Nah, kalau mau adu kebenaran, ya uji dari awal begitu. Siapa yang menurunkan wahyu kepada mereka?
siapa Rasulnya. Rasul itu dalam kitab suci dari Tuhannya menyampaikan apa saja. Nah, itu harus diuji secara tuntas. Nah, kalau seperti itu nanti ketemu pasti Tuhannya Allah saja begitu. Yang lain bukan Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Hanya Allah saja. Sesembahan yang berhak disembah. Nah, makanya kalau ada orang bilang bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, ya bisa jadi iya. Tapi kalau kebenaran, ya mutlak tunggal hanya di Islam. Setelah datangnya diutusnya Nabi Muhammad, semua menjadi batil. Harus beriman kepada kitab suci yang baru, Al-Quran, kepada Nabi yang baru, Muhammad. Ya. Sehingga kita kalau hanya mengaku kita saja yang benar secara agama, itu tidak salah gitu. Ya hanya Islam yang benar. Dan itu memang harus kita meyakini itu. Kalau menganggap semua agama benar sih begitu. Nah, ya udah kita pagi jadi Buddha, sore jadi Islam, malamnya jadi Kristen. Loh kok gitu? Kan semuanya benar. Ngapain cuma percaya satu? Ngapain sibuk-sibuk ngaji kayak gini, ngaji fikih ala Islam gitu? Ngapain belajar sholat ala Islam? Toh repot kayak gitu. Belajar yang mudah aja, yang ibadahnya sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali gitu. Ya, kalau meyakini semua agama benar, ya maka dari meyakini hanya Islam saja yang benar, kita mau bersusah payah untuk belajar karena tahu kebenaran yang sedang kita kaji. Jelas ya. Maka meyakini semua agama benar itu sesat dan menyesatkan, pelakunya kufur, ya disebut kafir dia. Karena tidak meyakini tauhid secara benar. Ya, tauhid dia cacat, ya, tauhid dia batal. Ya. Faslun. Masalah tanda-tanda balik nih, alamatul bulugh. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami mengatakan alamatul bulughi, alamat itu jamak dari alamah, syartun, asyrat, tanda-tanda. Ya. Alamatul bulughi salasun, tanda-tanda balik itu salasun, ada 3. Apa saja? Nah, ini ada 3 ya, kita bacakan. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fil dzakari wal untha. Sudah umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pertama, sudah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ya, mau dia sudah haid ataupun belum, mau dia sudah mimpi basah atau belum gitu, itu enggak urusan. Pokoknya kalau sudah 15 tahun laki-laki maupun perempuan itu, dia sudah balik. 15 tahunnya pakai 15 hitungan komariah ya. Ya maka kita itu terkadang penting untuk menghafal tahun lahir kita versi komariah. Selisihnya banyak soalnya kalau sudah berkali-kali tahun itu. Ya, misal kita lahirnya 1 Ramadan tahun ini begitu. Ya, untuk 15 tahun ya 15 atau 1 Ramadan 15 tahun kemudian. Ya. Nah, dia sudah balik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu fil dzakari wal untha li tis'i sinina. Mimpi basah ya, tahu ya. Fil dzakari wal untha, baik laki-laki maupun perempuan, li tis'i sinina karena umur 9 tahun. Mimpi basah kalau sudah umur 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau belum 9 tahun, ya belum gitu. Tapi udah 9 tahun belum mimpi basah, ya belum juga gitu. Berarti syarat kedua ini untuk disebut balik adalah harus sudah 9 tahun dan harus mimpi basah. Ya, misal dia umur 10 tahun mimpi basah, balik belum? 10 tahun mimpi basah. Ya betul, balik ya. 11 tahun mimpi basah, balik. 8 tahun mimpi basah, belum. Karena apa? Karena dia belum 9 tahun. Ya. Syarat yang kedua 9 tahun. Ini berdasarkan hadis yang beliau kaji. Nah,
dijadikanlah kesimpulan hukum seperti ini. Yang ketiga, wal haidu fil untha litis'i sinina. Haid bagi perempuan karena sudah umur 9 tahun. Jadi tanda yang ketiga adalah haid. Tapi khusus bagi perempuan berumur 9 tahun minimal. Kalau dia 8 tahun keluar darah, nah, maka disebut balik bukan? Bukan. Karena kenapa? Belum 9 tahun. Jadi perempuan itu pertama harus 9 tahun dulu. Ya. Baru kedua cek haid atau belum. Ya. Umur 12 tahun dia haid. Balik belum? Balik. Karena sudah di atas 9 tahun. Jadi tanda balik di dalam kitab ini ada 3. Yang 2 untuk laki-laki, yang 3-3-nya untuk perempuan bisa ya. Jadi untuk laki-laki masuk 2 di dalamnya, untuk perempuan 3-3-nya bisa. Ya. Yang untuk laki-laki itu 15 tahun. Ya, 15 tahun. Pokoknya sudah 15 tahun saja dia balik. Yang kedua untuk laki-laki umur 9 tahun dan ihtilam, mimpi basah. Yang untuk perempuan 3-3-nya masuk. Ya, umur 15 tahun, ihtilam mimpi basah umur 9 tahun, kemudian satunya haid umur minimal 9 tahun. Jelas di sini? Jelas ya. Sudah jam berapa ini? Jam 6 ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu. Nah, antum longgar besok pagi boleh lagi jam ini. Jam 5. Ya, jam 5. Ini kalau selama corona ini kan ini enggak buat sholat jamaah. Tapi buat zikir. Jadi habis adzan subuh nanti Pak Bambang biasanya baca doa. Zikir setelah sholat sendiri di sini beliau. Nah, kemudian setelah beliau selesai baca doa, kita ngaji. Gitu ya. Insyaallah taala. Baik, besok kita masuk materi syurutu ijza'il hajar. Syarat istinja cepok menggunakan batu. Nah, seperti apa caranya dan apalagi setelahnya, bahas wudu, bahas niat dalam wudu. Nah, itu kita akan bahas insyaallah pertemuan besok ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau gini apa? Satunya gagal, kafir dia. Saya percaya sih ada malaikat, tapi nggak percaya adanya Allah. Ya kafir kan? Kalau udah kafir berarti udah nggak muslim lagi. Ya bukan muslim dia. Ya keluar dari Islam. Atau dia harus ini lagi dia. Ya karena keimanan dia batal keimanan dia. Nanti kan dia kan nggak percaya, sekarang itu percaya. Ya dia harus bertaubat. Taubat syahadat lagi nggak? Ya dia bersyahadat lagi. Dia sempat tidak percaya terhadap adanya surga dan neraka misalnya, nggak ada akhirat tuh nggak ada. Habis mati ya mati aja misalnya, tidak percaya akhirat. Kafir kan dia? Ya. Kalau mau bertaubat, ya Allah terimalah taubatnya. Dia harus bertaubat sungguh-sungguh masuk Islam. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak tahu gitu, belum terlalu paham ilmu agama apa gimana? Nah itu kenapa kita diwajibkan untuk belajar tuh begitu kan. Maka orang-orang bodoh yang belum mengetahui tentang itu semua, itu tugas para dai masuk ke sana, menyadarkan. Karena banyak orang-orang abangan, kejawen, misalkan yang ada di Jawa semacam ini. Ini kadang juga dia nggak begitu percaya terhadap yang aneh-aneh gitu, menurut dia aneh kali ya. Ya Allahu a'lam ya. Semoga para dai sabar membimbing umat, tidak tergesa-gesa memvonis dan seterusnya. Karena penting umat ini kadang butuhnya itu hal-hal yang lebih urgent
bagi kita mungkin ringan ya, tapi mereka menganggapnya itu nggak penting gitu. Nah ini umat perlu menyadarkan. Nah, jangan kita udah main yang tinggi-tinggi banget ya levelnya, bahasnya langsung jihad gitu. Kalau dakwah ya jangan langsung ke situ arahnya ya. Jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.